صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ومديني يا رحمن أصبح ما يدوشو لقضي ما يعسنسي نوجيني رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قليل يحمل فجرا للدين بتلاوته الأنوار رحمن يا رحمن رحمتي يا رحمن أصدق ما يدوشو يقضي ما يحسن سيدنا وجيه رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدنا أبدا ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن Pakai mic ini aja biar masuk suaranya. Nanti kalau Oke. Sini boleh, Ustaz. Udah kedengaran itu? Oke. 106,6 Sapa menginspirasi Anda sahabat Kis. Selamat sore, kembali kami sapa sahabaris di mana saja berada, wilayah Kota Padang Selimpuan dan luar Kota Padang Selimpuan yang mendengarkan kami sahabat. Di sore hari ini kami hadirkan kembali program Obat Hati menemani sore hari Anda hingga jelang petang nanti, hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini Sabtu 3 Mei 2025 bersama dengan saya Aidin Azahra. Di sore hari ini juga sahabat kita sudah bersama dengan al-ustaz kita, yakni Ustadz Martua Dalimunta SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, Masya Iya, Allah. hari ini sendiri saja ya Ustadz. Iya, benar. Iya, karena Ustadz Arkan ada halangan Iya. mendadak ya. Baik, sahabat guys, untuk sore hari ini kami beritahukan ya, untuk topik kita adalah mengatasi konflik rumah tangga dengan hikmah, betul ya Ustaz ya? Iya, benar. Iya. Untuk sahabat yang nanti ingin bertanya seputar rumah tangga atau seputar tema kita juga boleh di 0811626166 untuk pertanyaan lewat telepon atau SMS WhatsApp 0812625166. Langsung saja sahabat kita dengarkan tausiah singkat sebagai pembuka di sore hari ini dari Al-Ustaz kita dengan tema mengatasi konflik rumah tangga dengan hikmah. Silakan Iya, Ustaz. terima kasih Mbak Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Ma ba'd. Pendengar berhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa bertemu di program Obat Hati yang senantiasa kita adakan pada Sabtu sore ba'da asar. Marilah kita mensyukuri segala nikmat Allah tersebut dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk sebagai hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pendengar berhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Mei ya. 2025. 3 Mei ya, 3 Mei 2025. Dan sore hari ini kita ditemani oleh announcer kita, yaitu ada Mbak Airin yang insya Allah akan setia menemani kita sampai nanti program ini selesai. Dan adapun tema kita pada kesempatan kali ini yaitu mengatasi konflik rumah tangga dengan hikmah. Pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rumah tangga kaum muslimin dipenuhi dengan dinamika kehidupan. Sebagaimana rumah tangga tentunya bukan hanya merasakan yang namanya kebahagiaan, tetapi di dalam rumah tangga juga tak jarang rumah tangga itu dihiasi juga dengan berbagai problematika kehidupan. Dan oleh karena itulah kita mengangkat tema kali ini, yaitu bagaimana mengatasi konflik rumah tangga dengan hikmah. Di dalam Al-Quran, makna hikmah adalah disebutkan sebagai kebijaksanaan atau pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang kebenaran, baik dalam konteks agama maupun kehidupan sehari-hari. Jadi hikmah juga mencakup kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam tindakan dan keputusan yang bijaksana. Di dalam Al-Quran, para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah juga adalah yaitu al-fahmu, yaitu paham dan mengerti. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-fahmu adalah al-fikhu, yaitu paham dengan ilmu fikih. Jadi untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan kita, tentunya kita harus paham bagaimana cara kita menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan. Dan tentunya bagi kita seorang muslim, ya paham bagaimana seharusnya keterkaitan dengan hukum-hukum Islam di dalam setiap problematika yang kita hadapi. Yang artinya Islam ini punya solusi untuk setiap permasalahan di dalam kehidupan. Itulah kenapa di dalam Islam sebagai orang beriman kita harus senantiasa menyesuaikan segala amal perbuatan kita dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbicara tentang al-fahmu atau al-hikmah, di dalam Al-Quran banyak ayat Allah yang menjelaskan tentang hikmah. Salah satunya adalah di mana dikisahkan bahwa Luqman adalah seorang yang juga Allah berikan hikmah kepadanya, yaitu berupa pengetahuan dan ilmu pemahaman tentang ketauhidan dan ilmu pemahaman tentang agama. Oleh karena itu, pengetahuan atau hikmah dan pemahaman yang mendalam adalah kemampuan untuk memahami esensi daripada sesuatu hal. Bukan hanya mengerti tentang permukaan, tetapi juga dia mampu melibatkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama dalam kehidupan dan termasuk dengan alam semesta. Oleh karena itu, seorang yang dia ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan hikmah, dia dituntut untuk bijaksana di dalam bertindak. Oleh karena itu, dengan harapan bahwa dengan seseorang
memiliki hikmah atau memiliki ilmu dalam pemahaman agama, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk mengambil satu keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi ketika dia dilanda sebuah permasalahan. Oleh karena itu, ini termasuk diantaranya adalah kemampuan untuk membedakan antara kebaikan dan buruk. Artinya khair wa syar, baik buruk, segala sesuatunya ditimbang berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seseorang ketika dia ingin berbuat, maka pertimbangannya adalah halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka inilah hikmah yang dimaksud di dalam Islam. Artinya dia paham akan bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam kehidupannya. Termasuk juga ketika seseorang, ketika dia hendak ingin berbuat atau bertingkah laku, maka dia terlebih dahulu mencari tahu tentang hukum-hukum daripada segala perbuatan yang akan dia lakukan. Apakah itu tergolong perkara yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, atau yang haram. Sehingga dengan hikmah tadi, seseorang tidak sampai terjatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya itu menjadikan seorang hamba itu dia terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal itulah kenapa setiap kaum muslimin perlu mempelajari tentang ilmu Al-Quran, perlu belajar tentang ilmu-ilmu fikih di dalam Islam, agar seluruh permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupannya bukan hanya permasalahan soal antara suami dan istri saja, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan suami, berinteraksi dengan istri, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana mengurusi anak-anak, bagaimana mendidik anak, bagaimana hubungan antara mertua dan menantu, bagaimana dalam mengelola harta, bagaimana dalam mencari nafkah. Nah, ini tentunya dibutuhkan sebuah hikmah, yaitu sebuah ilmu kebijaksanaan, bagaimana agar semua itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dengan begitulah insya Allah maka rumah tangga itu akan permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang bijaksana, bukan dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, hikmah ini adalah salah satunya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah berhak memberikan hidayah dan petunjuk kepada siapa saja hamba Allah yang dia kehendaki, sebagaimana para nabi dan rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hikmah, yaitu pemahaman terhadap agama Islam. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani rumah tangganya, dia tidak pernah merujuk kepada pendapat-pendapat, yaitu pendapat Romawi kuno. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu menyelesaikan masalahnya dengan merujuk pada pendapat-pendapat Romawi kuno. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, beliau selalu berpegang teguh dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, waqtasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hikmah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dipilih. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih, cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya ilmu akan masuk ke dalam relung hati setiap mukmin apabila hati itu bersih sebagaimana taubahnya kaca yang bersih daripada noda dan dosa-dosa. Oleh karena itu, hati yang bersih merupakan salah satu daripada tanda kebaikan akan seseorang memperoleh yang namanya hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berupa hidayah, cahaya iman dan Islam, dan cahaya pemahaman terhadap agama. Oleh karena itu, hikmah berfungsi sebagai yang akan menjaga kita dari kesalahan. Hikmah membantu manusia untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang salah dan dosa, serta untuk bertindak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Hikmah juga menjadikan panduan bagi setiap kaum muslimin di dalam berbagai menghadapi ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, hikmah adalah suatu kualitas yang sangat berharga karena dapat membantu manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.
Yang artinya pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah, dengan hikmah manusia akan dapat menjalani kehidupan yang bermakna, dapat menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, baik itu juga orang lain, begitu juga dengan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rumah tangga kaum muslimin apabila mendapati yang namanya permasalahan, maka marilah kembalikan permasalahan itu dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, merujuk kepada pemahaman fikih yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita untuk menjelaskan tentang berbagai macam ragam hukum di dalam Islam, dan penjelasan itu ada bersama hikmah yang kata para ulama tadi sebutkan bahwa sebagian daripada makna hikmah menyebutnya adalah al-fahmu, yaitu al-fiqhu, yaitu pemahaman terhadap ilmu agama fikih. Oleh karena itu, rumah tangga kaum muslimin, bagaimanapun beratnya permasalahan di dalam kehidupan, tetaplah kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan segala permasalahan di dalam rumah tangga. Jangan kita sesekali mencari jalan hidayah, mencari jalan keluar di luar daripada tuntunan Allah dan Rasulnya, karena itu akan menyebabkan kita celaka tidak hanya di dunia, tetapi juga akan celaka di negeri akhirat yang abadi, yang sesungguhnya. Oleh karena itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang pertama, yaitu Iqra, bahwa kita diperintahkan untuk membaca. Artinya kita mengawali segala sesuatu harus disertai dengan ilmu. Tak bisa kalau tidak dengan ilmu. Bagaimana mungkin ada sebuah rumah tangga akan berlayar ke negeri impian, ke bahtera yang ingin dituju, kalau tanpa disertai dengan ilmu? Bukankah untuk mengerti sebuah mesin saja itu harus kita sekolah sampai 5 tahun, Mbak Airin? Bayangkan hanya untuk mengerti tentang sebuah mesin. Ada jurusan teknik mesin gitu kan, bahkan sampai S1, S2, S3 gitu, hanya untuk mengerti tentang mesin. Padahal mesin itu adalah benda mati. Bagaimana dengan rumah tangga yang akan dijalani seumur hidup oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya juga jauh lebih membutuhkan ilmu daripada tadi yang kita sebutkan. Kalau mesin saja itu membutuhkan ilmu, sekolah 5 tahun, 10 tahun, dan begitu juga dengan rumah tangga. Maka rumah tangga harus disertai dengan ilmu. Tidak cukup kita berumah tangga hanya dengan bermodal cinta. Kalau rumah tangga kita hanya bermodal cinta, itulah rumah tangga hari ini. Rumah tangga yang dipenuhi dengan konflik, rumah tangga yang kita harus menyelesaikan masalah, sehingga tidak sedikit konflik-konflik rumah tangga itu berujung pada hilangnya nyawa, yang dimana itu juga adalah perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam agama Islam kita dilarang tuntunan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim? Oleh karena itu, pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masalah kita, maka jangan selesaikan dengan cara-cara di luar Islam, tapi selesaikanlah rumah tangga kita itu dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tuntunan daripada Rasulullah SAW, agar rumah tangga itu memperoleh keberkahan dari dunia sampai nanti menuju negeri akhirat. Demikian sebagai opening kita dalam program Obat Hati. InsyaAllah akan kita lanjut nanti kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yes, itu dia untuk tema kita dan juga tausiah pembuka kita ya di sore hari ini dengan tema tadi, mengatasi konflik rumah tangga dengan hikmah. Sahabat Yes, untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat Yes sudah masuk, nanti akan kita tanyakan kembali ya kepada Al-Ustaz kita selepas berita utama sesaat lagi. Sahabat Yes, kita akan jelang berita utama, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obat Hati hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sudah menunjukkan pukul 17 sore. Sahabat Yes, saat hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya ada hal yang harus diperbaiki pada diri Anda, bukan malah menyalahkan orang lain. Ini yang tadi ya. Sahabat Yes, sesaat lagi Anda akan mendengarkan berita utama hanya di Kisah Hati. Lama. Ya, jangan.